Mertua curi kartu kreditku. Seminggu kemudian aku kaget ada tagihan 150 juta dan tiba-tiba mertuaku WhatsApp begini. Ternyata suamiku tahu tapi diam saja. Halo Bunda, semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa nyalakan subtitle dan absen terlebih dahulu ya. Bunda-bunda semua dari daerah mana saja? Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton. Hari itu, aku baru saja pulang dari kantor dengan badan lemas. Cuaca yang terik sepanjang siang membuat kepalaku sedikit pusing. Begitu sampai di rumah, aku langsung melepas sepatu dan meletakkan tas kerjaku di sofa. Aku bernapas lega, berharap bisa segera beristirahat. Namun, seperti biasa, ada saja yang harus kukerjakan. Aku memutuskan untuk merapikan dompet yang sudah berantakan sejak beberapa hari terakhir. Dompet kulit hitam kesayanganku itu terasa lebih tipis dari biasanya. Aku membukanya perlahan, mengeluarkan beberapa kertas bon belanja yang sudah tidak terpakai. Tanganku meraba-raba setiap bagian dompet, mencari kartu kredit platinum yang biasanya selalu ada di slot khusus. Tapi aneh, kali ini slot itu kosong. Aku mengernyitkan dahi. Aku taruh di mana ya? Gumamku sendiri. Aku mencoba mengingat-ingat kapan terakhir kali menggunakan kartu itu. 2 hari yang lalu, aku membayar belanjaan bulanan di supermarket besar di dekat kantor. Setelah itu, aku yakin sudah memasukkan kartu itu kembali ke dompet. Aku bahkan ingat meletakkannya di slot yang sama seperti biasa. Tapi sekarang, kartu itu hilang begitu saja. Aku membongkar seluruh isi dompet, mengeluarkan semua kartu identitas, kartu debit, bahkan struk belanja yang sudah mulai memudar. Tidak ada. Aku memeriksa tas kerjaku, mengosongkan seluruh isinya di atas meja makan. Masih tidak ditemukan. Jantungku mulai berdegup lebih kencang. Mas Reno, panggilku sambil berjalan ke dapur tempat suamiku sedang membuat kopi. Dia menoleh, senyum tipis menghias wajahnya yang selalu tenang itu. Iya, Din? Kenapa suaramu panik gitu? Kartu kreditku hilang. Kamu lihat nggak? Tanyaku sambil mencoba menenangkan diri. Mas Reno menggeleng sambil menyeruput kopinya. Enggak. Terakhir aku lihat kan kamu yang pegang pas belanja kemarin. Aku yakin sudah taruh kembali di dompet, kataku sambil menggigit bibir bawah. Mas Reno hanya mengangkat bahu. Mungkin ketinggalan di mobil atau jatuh di suatu tempat. Santai aja, nanti juga ketemu. Tapi kata-katanya yang santai itu justru membuatku semakin tidak tenang. Aku tahu betul bagaimana bertanggung jawabnya aku terhadap barang-barang berharga, apalagi kartu kredit dengan limit ratusan juta. Aku tidak mungkin sembarangan meletakkannya. Aku kembali ke ruang tamu dan mencoba menelusuri setiap sudut rumah. Aku memeriksa bawah sofa, di sela-sela buku di rak, bahkan sampai ke laci-laci kecil yang jarang terbuka. Tidak ada. Keringat dingin mulai mengucur di pelipisku. Aku mencoba meyakinkan diri sendiri. Mungkin memang aku yang lupa. Mungkin kartu itu terjatuh di mobil. Aku segera mengambil kunci dan memeriksa mobil. Dengan teliti, aku mengecek setiap jok, lantai mobil, bahkan bagasi. Tetap saja, tidak ada tanda-tanda kartu kreditku. Saat kembali ke rumah, aku melihat Mas Reno masih asyik dengan ponselnya di sofa. Aku duduk di sebelahnya dengan wajah cemas. Mas, aku benar-benar enggak menemukannya di mana-mana, kataku dengan suara kecil. Dia meletakkan ponselnya dan memandangku. Ya udah, nanti kamu telepon aja banknya buat blokir sementara. Daripada kamu stres. Aku menghela napas. Mungkin dia benar. Tapi ada sesuatu yang mengganjal di hatiku. Aku merasa ada yang tidak beres dengan reaksinya yang terlalu santai. Biasanya, jika ada sesuatu yang berhubungan dengan keuangan, Mas Reno akan lebih waspada. Aku rasa aku harus laporkan kehilangannya sekarang, kataku sambil mengambil ponsel. Udah malam, Din. Besok aja, setelah Mas Reno cepat. Aku terkejut dengan responnya yang tiba-tiba itu. Ada nada aneh dalam suaranya. Seperti dia tidak ingin aku menelepon bank sekarang. Kenapa nggak sekarang? Tanyaku. Mataku menatapnya penuh pertanyaan. Dia menghindari pandanganku. Ah, nggak apa-apa.
Cuma kasihan aja kalau kamu harus urus sekarang juga. Lagian kan belum tentu ada yang pakai. Kata-katanya semakin membuatku curiga. Tapi aku memilih untuk tidak mengatakan apa-apa. Mungkin aku hanya terlalu lelah dan berpikir negatif. Ya sudah, besok aku telepon Ban, kataku akhirnya, meski rasa tidak nyaman itu masih menggelayut di dadaku. Malam itu, aku tidur dengan perasaan tidak enak. Aku bermimpi buruk tentang kartu kreditku digunakan orang lain. Aku terbangun beberapa kali, setiap kali mencoba meyakinkan diri bahwa semuanya baik-baik saja. Tapi firasatku mengatakan sebaliknya. Seminggu berlalu sejak kartu kreditku hilang. Awalnya aku masih berusaha meyakinkan diri bahwa mungkin kartu itu benar-benar terjatuh di suatu tempat dan akan ditemukan suatu hari nanti. Tapi setiap kali melewati tempat-tempat yang sudah kuperiksa, mataku tetap saja tak sengaja mencari-cari kartu persegi panjang berwarna metalik itu. Hari itu adalah hari Sabtu pagi yang cerah. Mas Reno sudah berangkat lebih awal untuk meeting dengan klien. Sementara aku memutuskan untuk bersantai di rumah sambil menikmati kopi hangat. Aku duduk di teras belakang, menikmati sinar matahari pagi yang hangat menyentuh kulit. Ponsel di sampingku bergetar, menampilkan notifikasi email dari Ban. Pemberitahuan tagihan kartu kredit, Rp150.000.000. Kopiku nyaris tumpah. Jari-jariku gemetar saat membuka email itu lebih lebar. Aku mengusap mata, memastikan bahwa aku tidak salah membaca angka 0 di belakangnya. Tapi tidak, jumlahnya jelas tertulis, 150 juta rupiah. Tidak mungkin. Bisikku sendiri. Aku segera membuka aplikasi mobile banking dengan gerakan panik. Setelah login, aku langsung menuju ke bagian riwayat transaksi. Daftar panjang pembelanjaan muncul di layar, membuat nafasku tersengal. Rp48.750.000. Butik tas mewah di Plaza Senayan. Rp32.000.000. Toko perhiasan di Pondok Indah Mall. Rp25.000.000. Spa dan hotel bintang 5 di Kemang. Dan berbagai transaksi lainnya yang jumlahnya membuat pusing. Aku menekan setiap transaksi untuk melihat detailnya. Semuanya dilakukan dalam rentang waktu 5 hari terakhir. Tanggal-tanggal itu bertepatan dengan hari-hari di mana aku yakin kartu kreditku sudah tidak ada di dompetku. Tapi bagaimana bisa? Gumamku sambil mencoba menenangkan diri yang mulai limbung. Aku mencoba mengingat-ingat apakah ada orang lain yang mungkin memiliki akses ke kartuku. Aku selalu sangat hati-hati. PIN tidak pernah kukasih ke siapapun, bahkan ke Mas Reno sekalipun. Kartu fisik harusnya diperlukan untuk transaksi di toko-toko mewah tersebut. Dengan tangan gemetar, aku segera menelepon customer service bank. Setelah melewati beberapa menu otomatis, akhirnya aku terhubung dengan petugas. Selamat pagi, saya ingin melaporkan kemungkinan penyalahgunaan kartu kredit, kataku dengan suara bergetar. Petugas di seberang mulai memverifikasi identitasku. Setelah beberapa pertanyaan keamanan, dia mulai memeriksa riwayat transaksi. Ibu, transaksi-transaksi ini dilakukan dengan kartu fisik dan PIN yang benar, ujar petugas itu. Aku tercekat. Tapi, saya tidak pernah melakukan pembelian ini. Kartu saya hilang sejak minggu lalu. Apakah ibu memberikan kartu kepada siapapun? Mungkin keluarga atau... Tidak. Saya sangat berhati-hati dengan kartu saya. Potongku. Petugas itu terdiam sejenak. Kami akan memproses pengaduan ibu. Tapi untuk transaksi dengan PIN yang benar, kemungkinan besar bank tidak bisa membatalkannya. Ibu bisa melapor ke pihak berwajah jika memang ada unsur penipuan. Telepon pun berakhir dengan kepalaku yang semakin pusing. Aku mencoba menenangkan diri dengan menarik nafas dalam-dalam. Harus ada penjelasan untuk ini. Siapa yang bisa melakukan pembelian-pembelian mewah itu dengan kartu kreditku? Tiba-tiba, ponselku bergetar lagi. Kali ini sebuah pesan WhatsApp masuk. Dari mertuaku. Jantungku berhenti berdetak saat membaca isi pesannya. Makasih ya Din. Hadiahnya. Ibu kemarin disuruh ambil kartu kreditmu, soalnya, kata Reno, ambil saja sesuka ibu. Aku senang banget. Loh, tasnya persis yang ibu inginkan. Dunia seakan berhenti berputar. Aku membaca pesan itu berulang kali, memastikan bahwa aku tidak salah melihat. Tangan kiriku menutup mulut yang terbuka lebar.
Tidak. Tidak mungkin. Dengan gerakan hampir otomatis, aku membuka galeri foto di ponselku dan melihat foto terbaru yang dikirim mertuaku minggu lalu. Di foto itu, dia tersenyum lebar memamerkan tas branded baru di depan cermin. Tas yang harganya persis seperti salah satu transaksi di laporan bank. Aku terjatuh ke kursi, seluruh tubuhku lemas. Sekarang semuanya mulai jelas. Kartu kreditku tidak hilang. Kartu itu diambil. Dan yang paling menyakitkan, Mas Reno tahu tentang ini. Air mata mulai mengalir di pipiku saat menyadari besarnya pengkhianatan ini. Selama seminggu terakhir, aku stres memikirkan kartu yang hilang, sementara suamiku sendiri yang menyembunyikan kebenaran. Dengan napas tersengal, aku menatap layar ponsel yang masih menampilkan pesan mertuaku. Kata-katanya yang riang itu seperti pisau yang mengoyak-ngoyak hatiku. Aku harus menghadapi Mas Reno. Tapi pertama, aku perlu bukti lebih konkret. Aku mulai memeriksa riwayat transaksi lebih detail, mencocokkan setiap pembelian dengan kebiasaan mertuaku. Semuanya cocok, dari brand favoritnya sampai tempat-tempat yang biasa dia kunjungi. Saat itulah ponselku berdering lagi. Dari Mas Reno. Aku menarik napas dalam sebelum mengangkat telepon. Halo, suaraku datar. Din, kamu di rumah? Aku mau pulang sebentar. Suaranya terdengar biasa saja, seperti tidak ada yang terjadi. Ya, aku di rumah, jawabku pendek. Oke, bentar lagi aku sampai. Ada yang mau kubeliin. Aku hampir tertawa getir mendengar tawarannya. Dengan kartu kreditku yang sudah dipakai semena-mena, dia masih berani menawarkan untuk membelikan sesuatu? Tidak perlu, jawabku singkat sebelum menutup telepon. Aku berdiri dan mulai berjalan mondar-mandir di ruang tamu, mencoba mengumpulkan keberanian untuk konfrontasi yang akan datang. Aku tahu ini akan menjadi pertengkaran terbesar dalam pernikahan kami. Tapi yang lebih menyakitkan daripada tagihan 150 juta itu adalah rasa dikhianati oleh orang yang paling kupercaya. Ponsel di genggamanku terasa berat bagai batu. Mataku tak lepas dari layar yang masih menampilkan pesan WhatsApp mertuaku. Setiap kata dalam pesan itu seperti menusuk-nusuk jantungku dengan sengaja. Makasih ya Din, hadiahnya. Kalimat itu terus berputar di kepalaku, membuatku merasa seperti terjebak dalam mimpi buruk yang tak kunjung usai. Aku menatap foto tas branded yang dikirim mertuaku minggu lalu, sebuah tas dengan logo besar yang tak mungkin salah ku kenali. Warna kremnya persis seperti yang kulihat di etalase butik mewah bulan lalu saat aku dan Mas Reno jalan-jalan di mall. Saat itu, aku hanya melirik sekilas, bahkan tak berani mendekat karena tahu harganya pasti selangit. Dan sekarang, tas itu ada di tangan mertuaku, dibeli dengan uangku, tanpa setahuku. Kakiku gemetar saat berjalan mondar-mandir di ruang tamu. Udara di ruangan itu tiba-tiba terasa pengap, sesak, seperti mau menghimpitku. Aku membuka jendela lebar-lebar, menghirup udara segar yang tak juga bisa menenangkan dadaku yang berdebar kencang. Kata Mas Reno, ambil saja sesuka ibu. Kalimat itu yang paling menyakitkan. Selama ini aku mengira kartu kreditku hilang, mungkin terjatuh, atau tertinggal di suatu tempat. Tapi ternyata, Mas Reno dengan sengaja memberikannya kepada ibunya. Tanpa bilang padaku, tanpa izin, tanpa rasa bersalah. Aku mencoba mengingat-ingat kembali kejadian seminggu terakhir. Mas Reno yang tiba-tiba sering pergi, mengantar ibunya belanja. Mas Reno yang selalu terburu-buru mengalihkan pembicaraan setiap kali aku menyinggung soal kartu kredit yang hilang. Mas Reno yang malah terlihat kesal ketika aku bilang ingin melapor ke bank. Selama ini aku dibohongi. Bisikku pelan, suaraku parau oleh amarah yang mulai mendidih. Ponselku bergetar lagi. Aku mengira itu Mas Reno, tapi ternyata notifikasi dari bank. Pengingat bahwa tagihan 150 juta harus dibayar dalam 10 hari ke depan. Aku menatap angka itu dengan perasaan hampa. Gajiku selama 6 bulan pun tak akan cukup untuk menutupinya. Tiba-tiba, suara kunci berputar di pintu depan membuatku tersentak. Mas Reno pulang. Aku berdiri tegak di tengah ruang tamu, tangan masih menggenggam ponsel erat-erat. Saat pintu terbuka, wajah Mas Reno yang biasanya membuatku tenang sekarang justru memicu amarah yang kusimpan selama ini. Din, aku bawa martabak favoritmu, ucapnya riang sebelum melihat raut wajahku. Kenapa?
Kamu kok pucat gitu? Aku tak menjawab. Aku hanya mengangkat ponselku, memperlihatkan layar yang masih menampilkan pesan mertuaku. Mataku tak lepas dari wajah suamiku, mencari sedikit saja tanda penyesalan atau rasa bersalah. Wajah Mas Reno berubah. Senyumnya pudar, digantikan oleh ekspresi yang sulit kubaca, antara bersalah dan defensif. Oh, itu. Dia meletakkan martabak di meja, menghindari tatapanku. Ambil saja sesukamu. Suaraku gemetar menirukan kata-katanya. Apa yang kau pikirkan, Reno? Kartu kredit atas namaku, tapi kau berikan begitu saja ke ibumu. Dia menghela napas panjang. Din, kamu harus mengerti. Jangan, potongku. Suaraku lebih keras dari yang kukira. Jangan bilang aku harus mengerti. Aku sudah seminggu stres memikirkan kartu kredit yang hilang, sementara kau tahu persis di mana itu. Mas Reno mencoba mendekat, tapi aku mundur. Sentuhannya yang biasanya menenangkan sekarang terasa palsu. Ibu memang minta tolong. Aku tidak peduli, teriakku. Ini bukan soal dia minta tolong. Ini soal kau memutuskan sendiri untuk memberikan kartu kreditku, kartu atas namaku, tanpa bilang sepatah kata pun padaku. Suara tangis mulai menyelinap di ucapanku. Aku tak mau menangis di depannya. Tak mau dia melihat betapa rapuhnya aku saat ini. Tapi air mata itu sudah tak bisa kutahan lagi. Din, tenang dulu. Jangan suruh aku tenang. Aku menghempaskan ponsel ke sofa. Tagihannya 150 juta. Reno, 150 juta. Kau pikir dari mana aku akan dapat uang segitu? Wajahnya memerah. Aku akan bayar. Ibu kan cuma butuh sedikit. Sedikit. Aku nyaris tertawa getir. Tas Hermes 48 juta, perhiasan 32 juta, itu sedikit bagimu. Aku melihat matanya bergerak cepat, seperti sedang mencari alasan. Ibu kan sudah lama ingin tas itu. Aku nggak tega. Jadi kau tega padaku? Suaraku tiba-tiba kecil, pecah. Tega membohongiku? Tega membiarkan aku khawatir seminggu penuh? Tega membiarkan ibumu menghabiskan uangku tanpa batas. Dia diam. Diam yang lebih menyakitkan daripada segala pembelaan. Aku mengambil napas dalam. Aku mau kartu kreditku kembali. Sekarang. Din. Sekarang. Reno, teriakku. Suaraku pecah oleh amarah dan kesedihan yang bercampur jadi satu. Dia mengangguk pelan, lalu mengeluarkan ponselnya. Aku melihat jemarinya gemetar saat mengetik pesan. Tak lama, ponselku bergetar, pesan dari mertuaku. Loh, Reno bilang kartunya buat ibu? Kenapa sekarang diminta lagi? Aku menatap Mas Reno dengan tatapan yang pasti membuatnya mengerti. Aku takkan memaafkan pengkhianatan ini dengan mudah. Kau bilang padanya itu, hadiah, dariku? Tanyaku pelan, tapi setiap kata terasa seperti pisau. Dia tak menjawab. Tak perlu. Di saat itulah aku menyadari, ini bukan sekadar soal uang. Ini tentang kepercayaan yang hancur. Tentang bagaimana suamiku memilih membohongi istrinya demi menyenangkan ibunya. Dan yang paling menyakitkan, dia bahkan tak terlihat menyesal. Udara di ruang tamu terasa semakin berat, seakan menghimpitku dari segala sisi. Aku masih berdiri tegak di tengah ruangan, tangan menggenggam ponsel yang terus bergetar dengan pesan-pesan baru dari mertuaku. Setiap getaran terasa seperti sengatan listrik kecil yang menambah amarah yang sudah mendidih di dalam dada. Mas Reno akhirnya mengangkat tangannya. Wajahnya menunjukkan ekspresi yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Campuran antara frustrasi dan ketakutan. Din, kamu harus tenang dulu. Aku tahu ini salah, tapi apa? Potongku. Suaraku lebih tajam dari yang kusangka. Tapi kamu punya alasan bagus untuk membohongi istrimu sendiri? Tapi kamu pikir ini tidak apa-apa karena suatu hari nanti akan kamu bayar. Dia menarik napas dalam, matanya berbinar seperti mencari kata-kata yang tepat. Ibu sedang melalui masa sulit. Ayahnya baru saja mengurangi uang belanja bulanannya, dan dia. Aku tidak peduli, teriakku, memotongnya lagi. Tanganku menunjuk ke arah ponsel yang masih menampilkan deretan transaksi gila-gilaan. Lihat ini, Reno.
lihat baik-baik. Kamu pikir ini hanya sedikit bantuan? Ini penghancuran keuangan kita. Dia melangkah mendekat, tapi aku segera mundur. Sentuhannya adalah hal terakhir yang kuinginkan saat ini. Aku janji akan melunasinya. Perlahan-lahan. Gajiku. Gajimu. Aku menggelengkan kepala, tawa pahit terlepas dari bibirku. Gajimu selama setahun pun tidak akan cukup untuk ini, Reno. Dan sekarang kita harus membayar bunga kartu kredit yang menggila setiap bulan. Aku berjalan ke meja makan, meraih selembar kertas dan pena. Dengan gerakan kasar, aku mulai mencoret-coret perhitungan kasar. Lihat, bahkan jika kita mengorbankan semua pengeluaran hiburan, makan di luar, bahkan belanja bulanan sekalipun, ini akan memakan waktu bertahun-tahun untuk melunasi. Mataku mulai berkaca-kaca lagi, tapi aku menahannya. Tidak sekarang. Tidak di depannya. Mas Reno diam saja, menatap kertas perhitungan itu dengan wajah pucat. Untuk pertama kalinya, aku melihat sedikit penyesalan di matanya. Tapi itu sudah terlambat. Yang paling menyakitkan, ucapku perlahan, memastikan setiap kata tertancap dalam, bukan uangnya. Tapi kau memilih untuk berbohong padaku. Kau membiarkan aku khawatir seminggu penuh, sambil tersenyum manis seolah tidak ada yang salah. Dia membuka mulutnya, tapi aku mengangkat tangan. Tidak. Aku sudah mendengar cukup banyak kebohongan hari ini. Aku berbalik dan berjalan ke kamar tidur, mengunci pintu di belakangku. Tubuhku lunglai bersandar di pintu sebelum perlahan merosot ke lantai. Baru sekarang air mata itu mengalir deras, membasahi pipi dan jatuh ke lantai dingin. Pikiranku kacau. Bagaimana kami bisa sampai di titik ini? Pernikahan kami selama 3 tahun selalu terasa kuat. Kami saling mempercayai. Atau setidaknya, itulah yang kupikir. Ponsel di genggamanku bergetar lagi. Aku mengira itu Mas Reno yang mencoba menelepon. Tapi ternyata notifikasi dari bank. Peringatan bahwa limit kartu kreditku hampir habis. Aku memejamkan mata, mencoba menenangkan napas yang tersengal-sengal. Di luar pintu, aku mendengar langkah Mas Reno mondar-mandir. Terkadang dia berhenti seolah ingin mengetuk, tapi kemudian melanjutkan langkahnya lagi. Setelah sekitar setengah jam, aku mendengar suaranya yang sayup dari balik pintu. Din, aku minta maaf. Aku tahu kata-kata tidak cukup sekarang. Tapi tolong, mari kita bicara. Aku mengusap air mata di wajahku. Bagian rasional dalam diriku tahu bahwa kami memang perlu berbicara. Tapi bagian emosionalku masih terlalu terluka, terlalu marah untuk melakukannya sekarang. Aku butuh waktu, jawabku akhirnya. Suaraku parau. Din, tolong. Aku butuh waktu, teriakku. Suaraku pecah di akhir kalimat. Diam panjang menyergap. Kemudian aku mendengar langkahnya menjauh. Aku menarik napas dalam-dalam dan melihat sekeliling kamar kami. Tempat yang seharusnya menjadi tempat paling aman, sekarang terasa asing. Foto pernikahan kami di atas meja rias tiba-tiba terasa seperti gambar orang asing. Dengan gemetar, aku membuka laci dan mengeluarkan koper kecil. Tidak, aku tidak akan pergi. Tapi melihat koper itu memberiku rasa kontrol yang sangat kubutuhkan saat ini. Aku mulai merencanakan langkah-langkah selanjutnya dalam pikiran. Pertama, aku harus memblokir kartu kredit itu secara permanen. Kedua, memisahkan keuangan kami sementara waktu. Ketiga, aku harus memutuskan apakah pernikahan ini masih bisa diselamatkan setelah pengkhianatan seperti ini. Dari luar, aku mendengar suara ponsel Mas Reno berdering. Tanpa perlu mendengar pembicaraannya, aku tahu pasti siapa di seberang sana. Wanita yang dengan senang hati menghabiskan 150 juta dari kartu kreditku tanpa berpikir 2 kali. Dan suamiku yang memungkinkan semua ini terjadi. Pagi itu, sinar matahari yang biasanya menyenangkan justru terasa menyakitkan di mataku yang bengkak akibat semalaman menangis. Aku duduk di tepi tempat tidur, jari-jariku gemetar memegang ponsel yang terus berdering. Nama, Mama Reno, berkedip di layar, seolah menantang untuk kuangkat. Sudah 5 kali dia menelepon sejak tadi pagi, dan pesan WhatsApp-nya sudah menumpuk. Semua bernada marah, seolah aku yang melakukan kesalahan. Aku menarik napas dalam sebelum akhirnya mengangkat telepon ke-6. Sebelum sempat membuka mulut,
Suara bernada tinggi langsung menyambar dari seberang. Dinda, kamu berani sekali tidak mengangkat telepon ibumu. Apa maksudmu meminta kartu itu kembali? Reno bilang itu hadiah dari kamu. Suaranya menusuk gendang telingaku, penuh dengan nada hak yang tak terbantahkan. Aku menekan bibirku kuat-kuat, mencoba menahan amarah yang siap meledak. Bu, saya tidak pernah memberikan kartu kredit saya sebagai hadiah, jawabku perlahan, berusaha tetap tenang meski suaraku masih serak. Dan tagihan 150 juta ini bukan jumlah yang bisa dianggap main-main. Loh, tapi Reno yang bilang ibu boleh pakai. Kamu mau bilang anakku bohong? Suaranya semakin tinggi, seolah aku yang melakukan kejahatan di sini. Aku menutup mata sejenak, merasakan denyut nadi di pelipisku. Bu, yang penting sekarang saya butuh kartu itu kembali. Ini menyangkut keuangan keluarga kami. Keluarga? Kamu pikir dengan menikahi Reno, kamu bisa mengatur semuanya? Dia anakku. Aku lebih tahu apa yang terbaik untuknya. Setiap katanya seperti cambuk yang menyayat-nyayat. Aku melihat bayanganku di cermin. Wanita dengan rambut acak-acakan, mata merah, dan wajah pucat. Sangat berbeda dengan gambaran diriku sebagai wanita karir yang selalu percaya diri. Bu, ini bukan soal mengatur. Suaraku mulai meninggi meski berusaha dikendalikan. Ini tentang kepercayaan dan tanggung jawab keuangan. Reno tidak punya hak memberikan kartu atas nama saya kepada siapapun tanpa izin saya. Dasar perempuan muda kurang ajar. Dulu waktu menikah pun tidak membawa apa-apa ke keluarga kami. Sekarang mau sok mengatur. Reno pasti sangat menyesal menikahimu. Pukulan itu datang tiba-tiba. Kata-katanya yang keji itu membuat nafasku tersangkut. Aku menekan dada yang tiba-tiba terasa sesak. Selama ini, aku tidak pernah menyadari betapa mertuaku memandang rendahku. Bu, saya tidak akan menerima penghinaan seperti. Penghinaan? Kamu yang menghina ibu mertuamu sendiri. Tunggu saja, aku akan bicara dengan Reno. Dia pasti akan membelaku, bukan istrinya yang pelit dan tidak tahu diri ini. Telepon diputuskan begitu saja, meninggalkan aku dengan deringan nada sibuk di telinga. Tanganku gemetar begitu hebat sampai ponsel hampir terjatuh. Air mata yang kutahan akhirnya meluap lagi, mengalir deras di pipi yang sudah basah. Pintu kamar terbuka perlahan. Mas Reno berdiri di sana dengan wajah hancur, matanya merah. Ternyata dia mendengar semuanya. Din. Aku mengangkat tangan. Jangan katakan apapun. Aku berjalan melewatinya ke arah kamar mandi, butuh ruang untuk bernapas. Tapi dia menahan lenganku. Aku tidak tahu ibu akan berkata seperti itu. Tapi kamu tahu dia akan menelepon, balasku dingin. Kamu tahu dia akan marah. Dan yang paling penting, kamu tahu bahwa semua ini salah dari awal. Dia menunduk, tapi kali ini aku tidak membiarkannya menghindar. Kamu dengar apa yang dia katakan tentang aku? Tentang pernikahan kita? Dan kamu diam saja. Din, ibu hanya apa? Teriakku, suaraku pecah. Hanya sedang emosi? Hanya tidak berpikir? Atau hanya mengatakan apa yang sebenarnya dia rasakan selama ini? Dia terdiam, dan diamnya itu lebih menyakitkan daripada apapun. Aku menarik napas dalam. Aku mau kartu itu kembali. Hari ini juga. Atau aku akan melaporkan ini sebagai penipuan ke pihak berwajah. Wajah Reno berubah pucat. Din, kamu tidak akan. Coba saja aku tidak akan. Potongku dengan suara rendah yang bahkan membuatku sendiri merinding. Aku berbalik dan masuk ke kamar mandi, mengunci pintu di belakangku. Air dingin yang kuguyurkan ke wajah tidak bisa menghapus rasa hancur di hati. Bayangan kata-kata mertuaku terus bergema di kepalaku. Tidak membawa apa-apa. Reno menyesal menikahimu. Saat keluar dari kamar mandi, Reno sudah tidak ada. Hanya ada secari kertas di atas tempat tidur dengan tulisan tergesa-gesa. Aku akan ambil kartunya dari ibu. Tunggu aku. Tapi yang lebih menarik perhatianku adalah ponselnya yang tertinggal di atas meja, dan notifikasi WhatsApp yang muncul dari ibunya. Reno, anak ibu jangan mau didikte istri. Ibu sudah bilang dari dulu perempuan itu tidak baik untukmu.
Lebih baik kamu pulang saja ke rumah ibu. Aku menatap pesan itu lama, merasakan sesuatu di dalam diriku yang selama ini bertahan. Rasa percaya, rasa cinta, mungkin, akhirnya patah. Dengan gerakan lambat, aku mulai mengemasi beberapa barang ke dalam tas. Aku tidak tahu akan pergi kemana, tapi satu hal yang pasti, aku tidak bisa tinggal di sini sekarang. Tidak ketika baik suami maupun mertuaku dengan jelas menunjukkan di mana posisiku dalam keluarga mereka. Saat aku menutup pintu rumah, ponselku bergetar. Pesan dari Reno. Din, ibu tidak mau memberikan kartunya. Dia bilang itu haknya. Aku tidak tahu harus bagaimana. Aku memejamkan mata, merasakan air mata panas mengalir lagi. Lalu dengan tangan gemetar, aku membuka aplikasi bank dan memblokir kartu kredit itu secara permanen. Tapi kerusakan yang sudah terjadi, baik secara finansial maupun pada pernikahanku, tidak akan bisa diperbaiki dengan satu klik saja. Malam itu, aku terbaring di tempat tidur kamar hotel berbintang 3 yang kusewa dengan kartu debitku sendiri, bukan kartu kredit yang sudah kublokir. Langit-langit kamar hotel yang polos dan bebas dari kenangan menjadi satu-satunya penghibur di tengah kekacauan hidupku. Sejak 3 hari lalu meninggalkan rumah, aku sengaja mematikan notifikasi dari Mas Reno dan mertuaku. Tapi hari ini, aku memberanikan diri mengecek rekening bank, dan angka-angka di sana membuat perutku mual. Tagihan kartu kredit sudah mencapai Rp165 juta setelah ditambah bunga keterlambatan. Sementara di rekening tabunganku yang biasanya selalu terisi rapi, sekarang hanya tersisa Rp8 juta, uang yang harus kubagi untuk biaya hotel, makan, dan kebutuhan darurat lainnya. Aku memejamkan mata, mencoba menenangkan diri yang gemetar. Gajiku bulan depan baru akan masuk dalam 2 minggu lagi, dan itu pun hanya sekitar Rp12 juta, bahkan tidak cukup untuk membayar minimum payment yang mencapai Rp30 juta. Ponsel di sampingku bergetar. Aku tahu itu Mas Reno lagi. Sudah 47 panggilan tak terjawab dan 93 pesan WhatsApp yang sengaja kubaca sepintas lalu tanpa membalas. Tapi kali ini, yang muncul adalah notifikasi email dari bank, peringatan resmi bahwa tagihan sudah melewati batas pembayaran. Jika tidak dilunasi dalam 7 hari, mereka akan menyeret kasus ini ke pihak hukum. Dadaku sesak. Aku bangkit dari tempat tidur dan berjalan ke jendela, menatap lampu-lampu kota yang berkelap-kelip. Di kejauhan, aku bisa melihat gedung apartemen tempat tinggal kami. Hanya 15 menit berkendara dari sini, tapi terasa seperti dunia lain. Tiba-tiba, ponselku berdering lagi. Kali ini nomor yang tidak kukenal. Dengan hati-hati, kuangkat. Selamat malam, apakah ini Ibu Dinda? Suara laki-laki resmi di seberang sana. Ya, betul. Siapa ini? Saya Andi dari bagian penagihan Bank Sentral. Kami ingin mengingatkan tentang tunggakan kartu kredit Ibu yang sudah mencapai. Aku tahu jumlahnya, potongku cepat, tangan gemetar memegang ponsel. Tolong beri saya waktu. Ini situasi yang rumit. Maaf Ibu, tapi ini sudah tahap serius. Jika dalam 3 hari tidak ada pembayaran signifikan, kami terpaksa akan memblokir semua rekening Ibu dan melaporkan ke Slik OJK. Kurasakan seluruh tubuhku dingin. Daftar hitam OJK berarti aku tidak akan bisa mengajukan kredit, membeli rumah, atau bahkan membuka rekening bank baru selama bertahun-tahun. Aku akan berusaha, bisikku sebelum menutup telepon. Air mata mulai mengalir lagi. Aku merosot di lantai, memeluk lututku. Bagaimana bisa hidupku berantakan begini hanya dalam seminggu? Ponsel bergetar lagi. Kali ini pesan dari Mas Reno. Din, aku tahu kamu marah. Tapi tolong, kita perlu bicara. Aku sudah jual PlayStation dan jam tanganku. Aku kumpulkan 25 juta rupiah. Ini belum cukup, tapi... Aku menatap pesan itu lama. 25 juta, hampir semua barang berharganya sudah dijual. Tapi itu bahkan tidak cukup untuk minimum payment. Aku ingin marah, ingin tetap dingin dan menjauh. Tapi bagian lain dariku, bagian yang masih mencintainya, merasa sakit melihat usahanya. Dengan jari gemetar, akhirnya ku jawab pesannya untuk pertama kali sejak minggu lalu. Aku di Hotel Grand Savo. Kamu bisa datang besok jam 10 pagi. Tapi hanya kamu. Aku tidak mau melihat ibumu. Balasannya datang seketika.
Aku janji. Terima kasih, Din. Aku benar-benar menyesal. Aku melemparkan ponsel ke tempat tidur. Penyesalannya sekarang tidak mengubah fakta bahwa kami bangkrut. Keesokan paginya, aku duduk di lobi hotel dengan secangkir kopi yang sudah dingin. Ketika Mas Reno muncul, penampilannya membuatku terkejut. Matanya merah, baju yang biasanya selalu rapi sekarang kusut, dan ada garis-garis kelelahan yang jelas di wajahnya. Din, suaranya serak saat duduk di depanku. Tangannya mengeluarkan amplop coklat tebal. Ini uangnya. Aku juga sudah bicara dengan bank. Kita bisa mengajukan restrukturisasi utang. Aku mengambil amplop itu tanpa sepatah kata, lalu mengeluarkan secari kertas lain dari tasku. Aku sudah buat perhitungan. Bahkan dengan gaji kita berdua, butuh 3 tahun untuk melunasi ini. Itu pun jika kita hidup sangat hemat. Dia menunduk, tangannya menggenggam erat lututnya. Aku tahu. Aku tidak punya alasan. Aku hanya tidak tega melihat ibu. Stop! Suaraku keras sampai beberapa tamu hotel menoleh. Aku menurunkan volume suara, tapi nadanya tetap tajam. Kamu selalu bilang tidak tega pada ibumu. Tapi kamu tega melihat istrimu terpuruk? Tega membiarkan aku stres setiap hari memikirkan utang ini. Air mata mengalir di wajahnya. Tidak. Aku tidak mau itu. Tapi itu yang terjadi. Reno. Suaraku pecah. Kamu memilih ibumu daripada aku. Bukan sekali ini saja. Setiap kali ada konflik, kamu selalu di pihaknya. Dia terdiam lama, lalu menarik napas dalam. Kamu benar. Dan aku berjanji akan berubah. Aku sudah bicara dengan ibu. Dia tidak akan ikut campur lagi dalam hidup kita. Aku ingin percaya. Tapi kenangan pesan WhatsApp yang kubaca di ponselnya masih segar dalam ingatanku. Lebih baik kamu pulang saja ke rumah ibu. Aku butuh waktu, Reno. Akhirnya kuucapkan perlahan. Aku tidak bisa begitu saja memaafkan dan melupakan. Utang ini akan selalu mengingatkanku pada pengkhianatanmu. Dia mengangguk pelan, matanya basah. Aku mengerti. Tapi tolong, jangan tinggalkan aku. Kita bisa melalui ini bersama. Aku menatapnya lama, melihat wajah pria yang kucintai tapi sekarang terasa seperti orang asing. Aku tidak tahu, Reno. Aku benar-benar tidak tahu. Dia mengeluarkan sesuatu dari sakunya, kartu kreditku yang sudah kublokir. Aku akhirnya berhasil mengambilnya dari ibu kemarin. Dia marah besar. Tapi aku tidak peduli lagi. Aku mengambil kartu itu, merasakan plastiknya yang dingin. Objek kecil ini telah menghancurkan hidup kami. Kita harus mulai dari awal, kataku sambil menyimpan kartu itu di dompet. Pisahkan keuangan. Buat perjanjian tertulis. Dan yang paling penting, ibumu tidak boleh ikut campur lagi. Dia mengangguk cepat. Apa saja, Din. Aku akan lakukan apa saja. Tapi saat aku menatap matanya, ada pertanyaan besar yang masih menggantung. Apakah sudah terlambat untuk memperbaiki sesuatu yang sudah hancur berkeping-keping? Matahari pagi menyelinap lewat tirai jendela kamar hotel, menyapu lembaran-lembaran kertas yang berceceran di atas meja. Semalaman aku duduk menghadapi dokumen keuangan, mencoba merancang ulang hidup kami yang porak-poranda. Angka-angka di depanku terasa seperti teka-teki yang tidak ada jawabannya. Bagaimana mungkin 2 orang profesional dengan gaji cukup bisa terjerembab dalam lubang utang sedalam ini? Ponsel di sampingku bergetar. Mas Reno mengirim foto dokumen restrukturisasi utang yang sudah dia tanda tangani di bank pagi tadi. Diikuti pesan. Sudah disetujui. Bisa diperpanjang jadi 36 bulan cicilan. Bunganya tetap tinggi, tapi lebih ringan dari minimum payment. Aku menghela napas panjang, menatap angka Rp5 8 juta per bulan yang tercantum di dokumen itu. Hampir setengah dari gajiku akan habis untuk membayar keserakahan mertuaku. Jari-jariku mengetuk meja dengan gugup sebelum akhirnya menelepon Reno. Din, suaranya terdengar lega. Kita perlu bicara. Tatap muka, ucapku datar. Baik, aku bisa ke hotel sekarang. Bukan di sini. Aku mau pulang ke apartemen. Tapi sebelum itu, ada syaratnya. Diam sejenak di seberang sana. Apa saja? Pertama,
Aku mau semua bukti transaksi kartu kredit itu, nota pembelian, struk, semua yang ada. Kedua, aku mau rekaman percakapan antara kamu dan ibumu tentang kartu kredit ini. Din, untuk apa? Pilihanmu, Reno. Mau aku pulang atau tidak? Suara napasnya berat di telepon. Baik, aku akan siapkan. 1 jam kemudian, aku berdiri di depan pintu apartemen kami yang sudah 2 minggu tidak kuhampiri. Begitu masuk, bau kopi dan parfum Reno menyambutku. Wangian yang dulu selalu membuatku merasa di rumah, sekarang terasa asing. Reno berdiri di tengah ruang tamu dengan wajah tegang. Di atas meja, ada tumpukan kertas dan laptop yang sudah terbuka. Aku print semua transaksi, katanya sambil menunjuk dokumen. Dan ada beberapa pesan suara dari ibu. Aku duduk dengan hati berdebar, mulai memeriksa dokumen-dokumen itu. Nota pembelian tas Hermes seharga Rp 48.750.000, struk perhiasan Rp 32.000.000, reservasi spa mewah Rp 8.500.000 per hari selama 3 hari. Setiap lembarannya seperti pisau yang menikam-nikam jantungku. Main-main saja ya ibumu, gumamku pahit. Reno menunduk. Aku sudah minta dia bertanggung jawab, tapi apa? Dia bilang itu bukan salahnya. Katanya aku yang memberi izin. Aku menghela napas, lalu menekan tombol play pada rekaman pesan suara. Suara mertuaku yang bernada tinggi langsung memenuhi ruangan. Reno, kamu jangan mau didikte istri. Itu kan cuma uang. Kalian kan kerja, bisa cari lagi. Dulu waktu kecil ibu juga berkorban untuk kamu. Sekarang giliran kamu yang harusnya berbakti. Aku memejamkan mata, mencerna setiap kata yang penuh manipulasi emosional itu. Rekaman berikutnya lebih parah. Dinda itu pelit dan tidak tahu diri. Kamu suaminya, harusnya bisa mengatur istri. Kalau perlu, ancam cerai. Biar dia tahu diri. Reno cepat mematikan rekaman itu, wajahnya pucat. Aku tidak setuju dengan omongan ibu. Aku sudah bilang padanya. Tapi kamu tidak membelaku, potongku pelan. Kamu diam saja ketika dia menghinaku. Kamu diam saja ketika dia meremehkanku. Dan yang paling parah, suaraku mulai gemetar. Kamu diam saja ketika dia menyuruhmu mengancam cerai hanya karena aku ingin bertanggung jawab atas keuanganku sendiri. Dia berlutut di depanku, tangannya mencoba memegang tanganku yang dingin. Aku salah, Din. Aku terlalu lama membiarkan ibu mengatur hidupku. Tapi sejak kamu pergi, aku mulai melihat semuanya dengan jelas. Dia mengeluarkan ponselnya, menunjukkan pesan yang dikirimnya ke ibunya tadi pagi. Ibu, aku mencintai Dinda. Aku memilih dia. Jika ibu tidak bisa menghormati istriku, maka ibu memaksa aku untuk menjaga jarak. Aku membaca pesan itu berulang kali, mencari tanda-tanda ketidakikhlasan. Tapi tampaknya tulus. Ini baru permulaan, Reno, kataku sambil meletakkan ponselnya. Aku butuh lebih dari sekedar pesan untuk percaya lagi. Apa yang harus aku lakukan? Pertama, kita buat perjanjian tertulis. Tidak ada lagi campur tangan ibumu dalam keuangan kita. Kedua, kamu ikut terapi untuk belajar menetapkan batasan dengan ibumu. Ketiga, aku menarik napas dalam. Kita perlu transparansi keuangan total. Aku mau akses penuh ke semua rekeningmu, dan sebaliknya. Dia mengangguk tanpa ragu. Setuju. Aku juga sudah buat janji dengan konselor pernikahan besok. Aku terkejut. Kamu sudah? Sejak hari kedua kamu pergi, ujarnya dengan senyum kecil. Aku tahu ini salahku, dan aku mau memperbaikinya dengan benar. Untuk pertama kalinya dalam 2 minggu, aku merasakan secercah harapan. Tapi masih ada satu hal yang mengganjal. Reno, tagihan 165 juta ini, aku tidak bisa begitu saja melupakannya. Setiap bulan ketika kita membayar cicilannya, itu akan mengingatkanku pada pengkhianatan ini. Dia menunduk, lalu mengambil sebuah amplop dari laci meja. Aku tahu uang tidak akan memperbaiki segalanya. Tapi ini surat pernyataan dari ibu. Dia setuju untuk mencicil ganti rugi sebesar 80 juta dari uang pensiunnya. Aku membuka amplop itu dengan hati-hati.
Suratnya ditulis tangan dengan tanda tangan di atas materai. Jumlahnya memang tidak akan menutupi semua kerugian. Tapi setidaknya ini pertanda bahwa mertuaku akhirnya mengakui kesalahannya. Dan ini. Reno mengeluarkan kertas lain. Surat pengakuan dariku. Jika aku melanggar janjiku lagi, kamu berhak atas 70% dari semua aset kita dalam proses perceraian. Mataku berkaca-kaca membaca dokumen hukum yang sudah dilegalisasi itu. Ini bukan sekedar janji kosong. Dia benar-benar mempertaruhkan segalanya. Aku menarik napas dalam. Aku belum bisa memaafkan sepenuhnya. Tapi, aku mau mencoba. Dia mengangguk, air mata mengalir di wajahnya. Itu lebih dari yang aku harapkan. Saat kami berpelukan, aku merasakan kehangatan yang dulu kurindukan. Tapi di sudut hatiku, ada suara kecil yang berbisik. Apakah pengkhianatan sebesar ini benar-benar bisa diperbaiki? Hanya waktu yang bisa menjawab. Pagi itu, dinginnya lantai keramik terasa menusuk telapak kakiku saat aku berdiri di depan cermin kamar mandi, memandangi wanita asing yang menatapku balik. Mata yang dulunya penuh keyakinan sekarang dikelilingi lingkaran hitam akibat kurang tidur. Bibir yang biasanya mudah tersenyum sekarang terkunci rapat dalam garis lurus yang tegas. 2 minggu sejak skandal kartu kredit itu, aku bukan lagi Dinda yang polos dan mudah percaya. Aku mengenakan blazer biru tua, bajuku, perang, untuk pertemuan penting hari ini. Di tas kerjaku, tersimpan rapi dokumen-dokumen yang kusiapkan semalaman. Laporan transaksi kartu kredit, rekaman percakapan, surat pernyataan dari Mas Reno, dan yang paling penting, surat kuasa hukum dari pengacara yang baru kukunjungi 3 hari lalu. Reno masih terlelap ketika aku meninggalkan apartemen. Aku sengaja tidak membangunkannya. Ini adalah pertempuranku sendiri. Pertempuran untuk menegaskan batasan yang tidak boleh lagi dilanggar. Pukul 9.30 tepat, aku sudah duduk di ruang tamu rumah mertuaku yang mewah. Bau parfum mahal dan furnitur kulit menguar di udara, mengingatkanku pada semua uang yang dihabiskan tanpa rasa bersalah. Mertuaku muncul dengan gaun rumah bermerek. Senyum palsu terpasang di wajahnya yang masih mulus berkat suntikan filler rutin. Dinda, akhirnya kamu datang juga. Reno bilang kamu masih marah. Aku tidak kemari untuk berdiskusi, Bu. Suaraku datar, memotong kalimatnya. Tanganku mengeluarkan dokumen dari tas dan meletakkannya di atas meja marmer. Aku kemari untuk memberitahu keputusan yang sudah kuambil. Matanya menyipit melihat tumpukan kertas itu. Keputusan apa? Kamu pikir setelah menikah dengan Reno, kamu bisa? Tagihan kartu kredit 165 juta rupiah. Ucapku tegas. Aku sudah buat perhitungan rinci. 80 juta akan menjadi tanggung jawab ibu sesuai surat pernyataan. 85 juta sisanya akan menjadi tanggungan kami. Dengan syarat. Wajahnya memerah. Syarat? Kamu berani memberi syarat padaku? Aku tidak gentar. Syarat pertama, tidak ada lagi campur tangan ibu dalam keuangan rumah tangga kami. Kedua, semua komunikasi harus melalui Reno, tidak langsung ke aku. Ketiga, aku menatapnya tajam. Jika ibu melanggar lagi, aku akan laporkan kasus penipuan ini ke polisi. Dia terkekeh sinis. Kamu berani mengancamku? Reno tidak akan membiarkan. Reno sudah tahu aku kemari, ujarku sambil mengeluarkan ponsel. Dan pengacaraku juga sudah siap mengajukan laporan jika dalam 24 jam aku tidak memberi kabar. Untuk pertama kalinya, aku melihat raut terkejut di wajahnya. Tangannya gemetar saat mengambil gelas air di depannya. Kamu merusak keluarga kita. Tidak, Bu. Yang merusak adalah ibu saat mengambil kartu kreditku tanpa izin. Yang merusak adalah ibu saat menghabiskan uang hasil jerih payahku untuk barang-barang mewah. Aku berdiri, menatapnya dari atas. Aku mencintai Reno. Tapi aku lebih mencintai diriku sendiri untuk terus membiarkan penghinaan ini. Ponselku berdering tepat di tengah ketegangan. Notifikasi dari bank. Transfer 80 juta dari rekening mertuaku baru saja masuk. Aku tersenyum tipis. Terima kasih untuk kerjasamaannya, Bu. Oh ya, aku berbalik di depan pintu. Tas Hermes dan perhiasan itu. Semoga membuat ibu bahagia. Karena harganya adalah hubungan kita selama ini.
Langit di luar terlihat mendung ketika aku meninggalkan rumah itu. Tetesan hujan pertama mulai jatuh ketika aku membuka pesan dari Reno. Ibu menelepon, marah-marah. Tapi aku sudah bilang, aku di pihakmu. Selamanya. Aku menatap pesan itu lama sebelum membalas. Pulanglah cepat. Aku butuh pelukanmu. Hujan deras mulai turun ketika aku masuk ke taksi. Air mata yang kutahan selama pertemuan tadi akhirnya tumpah, bercampur dengan rintik hujan di jendela. Tapi untuk pertama kalinya sejak drama ini dimulai, air mataku terasa membebaskan, bukan melemahkan. Aku baru saja memenangkan pertempuran besar. Tapi perang untuk memulihkan pernikahanku masih panjang. 2 bulan telah berlalu sejak pertemuan tegang dengan mertuaku. Kehidupan kami pelan-pelan mulai menemukan ritmenya kembali. Meski bayang-bayang utang kartu kredit itu masih terus mengikuti setiap langkah kami. Setiap tanggal 15, ketika cicilan 5,8 juta otomatis didebet dari rekening kami, peri itu selalu kembali terasa seperti luka yang tak kunjung sembuh. Pagi itu, aku sedang menyiapkan sarapan ketika telepon rumah berdering. Reno yang sedang bercukur di kamar mandi berteriak memintaku mengangkatnya. "Halo. Selamat pagi, apakah ini rumah Bapak Reno?" Suara perempuan di seberang sana terdengar resmi. "Betul. Ini istrinya. Ada yang bisa saya bantu?" "Saya Citra dari Divisi Kredit Bank Sentral. Maaf mengganggu, tapi kami perlu konfirmasi mengenai kartu kredit platinum Ibu yang nomor XXXXXXXXXXX7890. Dadaku sesak mendengar nomor kartu itu. Kartu yang sama yang menjadi sumber malapetaka kami. Kartu itu sudah kami blokir dan sedang dalam proses cicilan. Ada masalah apa? Mohon maaf Ibu, tapi sepertinya ada kesalahan sistem. Kartu yang seharusnya nonaktif ternyata masih digunakan untuk transaksi online selama sebulan terakhir. Kakiku tiba-tiba lemas. Aku bersandar di dapur, berusaha menenangkan napas yang tiba-tiba tersengal. Tetapi, itu tidak mungkin. Kartunya sudah kami hancurkan. Transaksi terakhir kemarin Senin sebesar Rp12.750.000 untuk pembelian online di situs judi. "Judi?" teriakku tanpa sadar. Reno yang mendengar teriakanku langsung keluar dari kamar mandi. Wajahnya masih setengah berbusa. "Ada apa, Din?" Dengan tangan gemetar, aku menyampaikan pembicaraan itu kepadanya. Wajahnya berubah pucat sebelum menyambar telepon dari tanganku. "Selamat pagi. Ini Reno sendiri. Kartu itu sudah kami musnahkan 2 bulan lalu. Bagaimana bisa masih ada transaksi?" Aku melihat ekspresinya berubah drastis. Matanya membelalak, lalu perlahan berubah menjadi gelap. "Saya mengerti. Terima kasih informasinya." Saat dia meletakkan telepon, aku melihat sesuatu yang belum pernah kulihat sebelumnya. Amarah murni di mata suamiku. "Itu Ibu," bisiknya serak. Dia ternyata memfoto semua detail kartu sebelum mengembalikannya. Dan selama 2 bulan terakhir. Selama 2 bulan ini dia masih menggunakan kartu kita. Suaraku nyaris tidak keluar dari tenggorokan yang tiba-tiba kering. Reno mengangguk, tangannya mengepal. Total tambahan tagihannya 87 juta. Dunia seolah berhenti berputar. Angka itu membuat total utang kami melonjak menjadi 252 juta. Aku terjatuh di kursi dapur. Kepala terasa ringan seperti akan pingsan. "Kita laporkan saja ke polisi," ujarku dengan suara hampa. Reno duduk di depanku. Wajahnya berubah menjadi sangat tua dalam sekejap. "Din, aku tahu itu ibumu. Tapi ini sudah keterlaluan. Reno, dia bukan hanya merugikan kita. Dia menipu kita." Dia menunduk, bahunya naik turun oleh napas berat. "Beri aku 1 hari. Aku akan ke rumah Ibu. Jika dia tidak melunasi semua transaksi tambahan ini, maka..." Dia mengangkat wajah penuh air mata. "Maka aku akan menemanimu ke kantor polisi." Melihat air mata suamiku, amarahku tiba-tiba berubah menjadi kesedihan yang dalam. Aku meraih tangannya yang dingin. "Kenapa, Ren? Kenapa dia bisa melakukan ini pada anaknya sendiri?" Dia menggeleng pelan. "Aku tidak tahu. Mungkin selama ini aku terlalu buta untuk melihat siapa ibu sebenarnya." Sepanjang hari itu,
Aku tidak bisa berkonsentrasi pada pekerjaan. Pikiranku terus kembali pada angka 252 juta yang mustahil kami lunasi dalam waktu dekat. Bahkan dengan gaji kami berdua, butuh 4-5 tahun hidup sangat hemat untuk melunasinya. Saat Reno pulang malam hari, dari raut wajahnya aku langsung tahu jawabannya. Dia menolak membayar. Ucapku datar. Dia mengangguk, melemparkan tasnya ke sofa dengan gerakan frustrasi. Bahkan lebih buruk. Dia bilang itu adalah kompensasi, karena aku sudah memilihmu daripada dia. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Reno menangis di pelukanku seperti anak kecil. Aku memeluknya erat, merasakan getaran tubuhnya yang terguncang. Dalam diam, aku memutuskan, besok pagi, kami akan ke kantor polisi. Tapi alam sepertinya punya rencana lain. Pukul 6 pagi, telepon genggam Reno berdering nyaring. Dari tempat tidur, aku melihat wajahnya berubah pucat saat menerima telepon itu. Apa? Kapan? Di rumah sakit mana? Hatiku berhenti berdetak. Begitu Reno menutup telepon, dia menatapku dengan wajah hampa. Ibu, dibawa ke UGD. Serangan jantung. Dalam kebingungan, kami bergegas ke rumah sakit. Sepanjang perjalanan, aku melihat Reno menggigit bibirnya sampai berdarah, matanya kosong menatap jalan. Di ruang tunggu UGD, seorang wanita parubaya mendekati kami, tetangga mertuaku. Reno, nak, sebelum ibu kamu pingsan, dia sempat bilang mau transfer uang ke rekeningmu. Katanya ada tagihan kartu kredit yang harus dibayar. Reno dan aku saling memandang. Dalam diam, kami sama-sama memahami, ini adalah karma yang datang terlalu cepat. Rumah sakit itu terasa dingin, terlalu dingin. Aku duduk di kursi plastik keras ruang tunggu Icu, memeluk diri sendiri untuk menahan getaran yang tak hanya berasal dari AC sentral. Di sebelahku, Reno terduduk lemas. Wajahnya tampak 10 tahun lebih tua di bawah lampu neon yang menyala-nyala. Bau antiseptik menusuk hidung, mencampur dengan rasa mual yang terus mengancam sejak kami menerima telepon itu. Kamu tidak perlu menunggu di sini. Reno tiba-tiba berbicara, suaranya parau. Aku tahu hubunganmu dengan ibu. Aku menggeleng, memotongnya. Ini bukan tentang dia. Ini tentang kamu. Tanganku meraih jemarinya yang dingin. Kamu tidak harus melalui ini sendirian. Dokter keluar dari ruang Icu dengan wajah serius. Kondisi ibunya stabil untuk sementara, tapi ada penyumbatan arteri koroner yang parah. Kami perlu melakukan operasi bypass secepatnya. Berapa biayanya? Reno bertanya, suaranya tegang. Dokter itu menghela napas. Dengan komplikasi yang ada, sekitar 350-400 juta. Apakah ibu punya asuransi? Aku melihat Reno menelan ludah. Aku tahu jawabannya. Mertuaku selalu sombong tentang tidak pernah butuh asuransi karena punya tabungan banyak. Aku akan mengatur biayanya, ucap Reno pelan. Begitu dokter pergi, aku memutar kursiku menghadap Reno. Dari mana kita bisa mendapatkan 400 juta? Ren? Tabungan kita habis untuk membayar cicilan kartu kredit. Dan aku tahu, potongnya kasar, lalu langsung menyesal. Maaf, aku akan jual mobil dan deposito. Aku menarik napas dalam. Mobil itu satu-satunya aset besar yang kami miliki bebas utang. Dan deposito itu rencananya untuk uang muka rumah. Ren, dengarkan aku, ucapku perlahan, memastikan setiap kata terdengar jelas. Aku tidak akan menghentikanmu menolong ibumu. Tapi kita harus realistis. Kita sudah punya utang 252 juta. Jika kamu mengambil semua tabungan kita. Aku tahu, Din. Suaranya pecah, menarik perhatian beberapa perawat. Tapi dia ibuku. Aku tidak bisa membiarkannya. Aku mengangguk, menahan air mata. Aku mengerti. Tapi izinkan aku mengusulkan sesuatu. Pisahkan keuangan kita mulai hari ini. Matanya membelalak. Apa? Aku akan buat rekening baru. Gajiku akan masuk ke situ. Dan aku akan bertanggung jawab untuk 50% cicilan kartu kredit dan biaya rumah tangga. Kamu bisa menggunakan sisamu untuk... Aku menunjuk ke arah ruang Icu. Untuk ini. Tapi dengan catatan, kita buat perjanjian resmi.
Reno menatapku lama. Wajahnya berkerut dalam konflik batin. Kamu tidak percaya padaku lagi. Ini bukan soal percaya, Ren. Ini soal bertahan hidup. Jika kita tidak memisahkan ini sekarang, kita akan bangkrut total. Aku mengeluarkan draft perjanjian dari tasku. Sudah kusiapkan sejak kemarin. Aku sudah buat rangkumannya. Dia membaca dokumen itu dengan mata berkaca-kaca. Perjanjian itu sederhana tapi tegas. 1. Pemisahan keuangan efektif segera. 2. Pembagian tanggung jawab utang 50-50. 3. Reno bertanggung jawab penuh atas biaya ibunya. 4. Tidak ada lagi pencampuran aset tanpa perjanjian tertulis. Aku butuh waktu, bisiknya. Kita tidak punya waktu, Reno, ujarku lembut tapi tegas. Kamu lihat sendiri keadaan kita. Ini satu-satunya cara agar kita tidak ikut tenggelam. Dia menunduk, bahunya naik turun. Aku setuju. Tapi... Dia mengangkat wajah penuh air mata. Tolong jangan tinggalkan aku sekarang. Aku memeluknya erat, merasakan tubuhnya yang gemetar. Aku tidak kemana-mana. Tapi kita harus melakukan ini dengan benar. Keesokan harinya, kami mendatangi notaris untuk melegalisasi perjanjian itu. Prosesnya cepat tapi terasa sangat final. Seperti membelah hidup kami menjadi dua bagian yang jelas. Saat kami keluar dari kantor notaris, ponsel Reno berdering. Dari raut wajahnya, aku tahu kabar itu tidak baik. Ibu menolak dioperasi, ucapnya pelan. Dia bilang dia lebih baik mati daripada melihat anaknya dipisahkan dari dia oleh dokumen hukum. Aku menutup mata, mencerna kekejaman manipulasi emosional itu. Apa yang akan kamu lakukan? Dia menatapku lama, lalu menarik napas dalam. Aku akan ke rumah sakit. Aku akan mencoba membujuknya lagi. Tapi... Tangannya menggenggam perjanjian yang baru saja kami tanda tangani. Aku tidak akan melanggar ini. Aku berjanji. Melihatnya pergi, aku berdiri di tengah trotoar yang ramai, merasakan betapa dunia terus berputar meski hidup kami sedang berantakan. Langkahku menuju bank untuk membuka rekening baru terasa seperti berjalan dalam mimpi. Di dalam taksi, ponselku bergetar. Pesan dari Reno. Ibu tetap menolak operasi. Dokter bilang risikonya tinggi jika ditunda. Aku tidak tahu harus bagaimana lagi. Aku menatap pesan itu lama sebelum membalas. Kadang orang harus jatuh terlebih dahulu sebelum mau berubah. Mungkin ini pelajaran terakhir yang bisa Tuhan berikan padanya. Sore itu, aku duduk di depan laptop di kedai kopi, menyelesaikan transfer pertama ke rekening bersama untuk cicilan kartu kredit. Rasanya pahit membayar untuk keserakahan orang lain, tapi ini adalah konsekuensi pilihanku untuk bertahan dalam pernikahan ini. Ketika aku menutup laptop, ada notifikasi dari aplikasi bank. Sebuah transfer masuk dari rekening tidak dikenal. Jumlahnya membuatku tercekat. 87 juta rupiah. Persis jumlah transaksi terakhir mertuaku. Pesan dari Reno menyusul. Ibu akhirnya mentransfer uangnya. Tapi bukan untuk operasi. Dia bilang ini untuk melunasi transaksi terakhir dengan kartu kredit kita. Katanya biar aku tidak perlu memilih lagi antara dia dan kamu. Aku memandangi angka itu, merasakan air mata mengalir di pipi. Uang itu seharusnya membuatku lega, tapi yang kurasakan justru kesedihan yang dalam. Untuk Reno, untuk hubungan ibu anak yang sudah rusak, dan untuk pernikahan kami yang mungkin tidak akan pernah sama lagi. 3 minggu telah berlalu sejak mertuaku menolak operasi jantungnya. Kabar tentang kondisinya kuperoleh dari Reno secara terpotong-potong. Karena sesuai perjanjian, aku memilih untuk tidak lagi terlibat langsung dalam urusannya dengan ibunya. Namun sore itu, ketika aku sedang menyelesaikan laporan keuangan di meja kerja, telepon genggamku bergetar dengan panggilan dari nomor yang tidak dikenal. Selamat sore, apakah ini Ibu Dinda? Suara laki-laki kasar di seberang sana membuat bulu kuduku meremang. Betul. Siapa ini? Kami dari PT Bintang Mulia Kredit. Meminta konfirmasi alamat Ibu Tuti Hartono. Benar dia mertua Anda? Tangan yang memegang telepon tiba-tiba berkeringat dingin. Untuk apa Anda membutuhkan informasi itu? Wanita tersebut memiliki tunggakan kredit dengan kami sebesar 187 juta. Sudah 3 bulan tidak membayar.
Kami mencoba menghubungi nomor teleponnya, tapi tidak diangkat. Pikiranku langsung melayang ke tas Hermes dan perhiasan yang dibeli mertuaku dengan uangku. Barang-barang yang ternyata dibeli di tengah tumpukan utangnya sendiri. Saya tidak bisa memberikan informasi apapun. Silakan hubungi anaknya langsung. Jawabku singkat sebelum menutup telepon. Namun baru 10 menit berlalu, teleponku berdering lagi. Kali ini dari Reno. Suaranya terdengar parau, seperti orang yang kelelahan. Din, ada debt collector datang ke rumah ibu. Mereka mengancam akan menyita rumah jika tidak membayar hari ini juga. Aku memejamkan mata, mencoba menenangkan detak jantung yang tiba-tiba berdegup kencang. Berapa jumlahnya? 187 juta. Tapi itu baru dari satu perusahaan. Setelah aku telusuri, ternyata ibu punya utang di 5 tempat berbeda. Total. Suaranya tercekat, hampir 800 juta. Angka itu membuatku terduduk di lantai. 800 juta? Tapi, bagaimana bisa? Dari mana? Judian online, bisik Reno dengan suara hampa. Sejak ayah mengurangi uang bulanannya setahun lalu, dia mulai main slot online. Awalnya menang besar, lalu kecanduan. Semua kartu kreditnya sudah max out. Puzzle mulai tersusun di kepalaku. Kebutuhan akan uang yang mendorongnya mencuri kartu kreditku. Sikap defensif saat kami konfrontasi. Dan sekarang, penolakannya untuk berobat, mungkin karena takut ketahuan tidak punya uang. Ren, aku tidak tahu harus bilang apa. Aku butuh bantuanmu. Din, suaranya pecah. Aku sudah jual mobil. Tapi itu baru nutup 300 juta. Debt collector bilang besok mereka akan kembali dengan surat sita. Aku menatap perjanjian keuangan kami yang terpampang di pintu kulkas. Dokumen yang dengan tegas menyatakan aku tidak bertanggung jawab atas utang mertuaku. Tapi melihat penderitaan Reno, hatiku hancur. Aku akan datang. Akhirnya kuputuskan. Ketika aku tiba di rumah mertua, pemandangan yang menyambut membuatku terkejut. Rumah mewah yang dulu selalu bersih sekarang berantakan. Tumpukan surat utang berserakan di meja makan. Dan yang paling mengejutkan, mertuaku yang dulu selalu tampil sempurna sekarang duduk lesu di sofa dengan wajah pucat dan baju kusut. Begitu melihatku, matanya menyala-nyala. Kamu senang melihat ibu seperti ini ya? Akhirnya kamu menang. Bu, saya tidak kemari untuk... Jangan bohong, teriaknya tiba-tiba, membuat Reno yang sedang berbicara dengan debt collector di teras menoleh ke dalam. Dari dulu kamu ingin memisahkan aku dan Reno. Sekarang kamu berhasil. Aku menarik napas dalam. Bu, saya kemari hanya untuk membantu Reno. Tidak lebih. Dia terkekeh sinis, lalu tiba-tiba memegangi dadanya. Wajahnya berkerut kesakitan. Tidak usah pura-pura baik. Pergi saja. Aku tidak butuh belas kasihanmu. Reno bergegas masuk. Ibu, tolong jangan begitu. Dinda datang untuk menolong. Menolong? Dengan apa? Mertuaku menunjuk ke arahku dengan jari gemetar. Dia punya uang tapi tidak mau membantu. Dia malah membuatmu menandatangani dokumen konyol itu. Aku melihat Reno menguatkan diri. Ibu, dokumen itu keputusan saya. Karena saya sadar selama ini saya salah. Salah membiarkan ibu merusak kehidupan saya dan Dinda. Ruangan menjadi sunyi. Mertuaku terlihat seperti baru saja ditampar. Kamu membela istrimu daripada ibumu sendiri. Suaranya bergetar. Tidak, Bu. Saya membela apa yang benar. Jawab Reno tegas. Dinda tidak pernah meminta apapun dari ibu. Tapi ibu mengambil kartu kreditnya, menghabiskan uangnya, bahkan setelah berjanji tidak akan melakukannya lagi. Aku menarik diri ke sudut ruangan, membiarkan mereka berbicara. Debt collector di teras mulai bersuara keras, mengancam akan memanggil polisi jika tidak ada pembayaran hari itu juga. Dengan gerakan pelan, aku mengeluarkan buku cek dari tas. Aku menulis nominal 500 juta, hampir seluruh tabungan hasil jerih payahku selama 5 tahun terakhir. Ketika aku menyodorkan cek itu ke debt collector, Reno langsung menarik lenganku. Din, tidak. Itu uangmu. Aku tahu, jawabku pelan. Dan aku memilih untuk memberikannya. Mertuaku terdiam,
Matanya membelalak melihat cek di tanganku. Kamu benar-benar akan membayar utangku? Aku menatapnya langsung. Bukan untuk Anda, Bu. Tapi untuk Reno. Karena aku mencintainya, dan aku tidak tahan melihatnya menderita seperti ini. Air mata mulai mengalir di wajahnya yang biasanya keras itu. Aku tidak pantas menerima ini. Tidak, memang tidak, jawabku tegas. Tapi saya melakukan ini dengan satu syarat mutlak. Anda harus masuk rehabilitasi untuk kecanduan judi dan mulai menjalani operasi jantung. Dia menunduk, bahunya terguncang oleh isak tangis. Untuk pertama kalinya sejak aku mengenalnya, wanita kuat itu terlihat rapuh seperti kaca. Baik, bisiknya nyaris tak terdengar. Aku akan berubah. Ketika debt collector pergi dengan ceku, Reno memelukku erat. Aku tidak pantas menerima pengorbanan sebesar ini, bisiknya di telingaku. Aku menarik diri cukup untuk menatap matanya. Ini bukan pengorbanan, Ren. Ini investasi, untuk masa depan kita, untuk keluarga kita. Malam itu, ketika kami pulang ke apartemen, ada email dari bank masuk di ponselku. Saldo rekeningku hampir kosong, tapi entah mengapa hatiku terasa lebih ringan dari sebelumnya. Matahari pagi menyinari ruang tamu kami yang sepi, menampakkan debu-debu halus yang berterbangan di udara. Sudah seminggu sejak aku menyerahkan cek 500 juta untuk melunasi utang mertuaku, dan efeknya mulai terasa dalam kehidupan sehari-hari kami. Reno yang biasanya santai sekarang terlihat tegang setiap kali membuka dompet. Matanya selalu menghitung-hitung uang receh yang tersisa. Pagi ini, aku menemukannya duduk di lantai kamar mandi, memeluk lututnya dengan wajah pucat. Di depannya, sebuah tes pack kehamilan tergeletak di lantai, hasilnya positif. Din, kita tidak dalam kondisi yang tepat untuk punya anak sekarang. Bisiknya, suaranya serak. Aku merangkulnya dari belakang, menempelkan pipiku pada punggungnya yang hangat. Tapi ini berita baik, Ren. Hadiah di tengah semua kekacauan ini. Dia memutar badan dan menatapku, matanya berkaca-kaca. Dengan tabunganmu yang habis, utang kartu kredit yang masih 252 juta, dan gajiku yang sekarang harus membiayai pengobatan ibu, bagaimana kita bisa menghidupi keluarga? Aku menarik napas dalam. Pertanyaan itu sudah berkecamuk di kepalaku sejak 2 hari lalu ketika melihat 2 garis merah di test pack. Tapi entah mengapa, di tengah semua kekhawatiran itu, ada perasaan tenang yang aneh menyelimutiku. Kita akan berhemat. Aku bisa kerja lembur. Dan aku mengusap air matanya dengan jempol. Kita punya waktu 9 bulan untuk mempersiapkan segalanya. Dia memelukku erat, wajahnya terkubur di bahuku. Aku janji akan bekerja lebih keras. Aku tidak mau anak kita merasakan kesulitan seperti ini. Ketika Reno pergi bekerja, aku duduk di depan laptop, membuka spreadsheet keuangan yang sudah kurevisi puluhan kali. Angka-angka itu tidak berbohong. Dengan kondisi sekarang, kami bahkan kesulitan memenuhi kebutuhan dasar, apalagi mempersiapkan kelahiran bayi. Ponselku berdering. Telepon dari kantor Reno. Suara manajernya yang biasanya ramah sekarang terdengar dingin. Ibu Dinda, maaf mengganggu. Apakah Reno sedang sakit? Dia tidak masuk hari ini tanpa pemberitahuan. Jantungku berdetak kencang. Bapak, Reno berangkat kerja seperti biasa pagi ini. Diam singkat di seberang sana. Dia tidak ada di kantor. Dan sudah 3 hari ini performanya menurun drastis. Jika ini berlanjut, kami terpaksa akan. Aku mengerti, Pak. Aku akan hubungi dia. Potongku cepat sebelum menutup telepon. Dengan jari gemetar, aku menelepon Reno. Tidak diangkat. Telepon kedua, ketiga, sama saja. Baru pada percobaan ke-6, suaranya yang lelah menyambut. Ren, di mana kamu? Kantormu menelepon. Aku di rumah sakit, bisiknya. Ibu dirawat lagi. Jantungnya. Suaranya pecah di ujung telepon. Aku bisa mendengar suara monitor medis berbunyi di belakangnya, dan suara dokter yang berbicara dengan nada serius. Aku langsung berdiri, mengambil kunci mobil. Aku segera ke sana. Di rumah sakit, pemandangan yang menyambut membuat dadaku sesak. Reno duduk merosot di kursi ruang tunggu ICU,
Wajahnya tampak 10 tahun lebih tua dengan lingkaran hitam tebal di bawah mata. Di tangannya, selembar kertas tagihan rumah sakit, nominal 75 juta untuk perawatan darurat. Dean. Dia memandangku dengan mata merah. Aku sudah mencoba segala cara. Aku tidak punya lagi yang bisa dijual. Aku duduk di sampingnya, memegang tangannya yang dingin. Kita akan temukan jalan keluar. Dokter keluar dengan wajah serius. Kondisi ibu stabil, tapi harus dioperasi secepatnya. Tanpa operasi, risiko serangan berikutnya sangat tinggi. Berapa biaya operasinya? Tanyaku, sudah bisa menebak jawabannya. Dengan kondisi saat ini, sekitar 350 juta. Reno mengeluarkan suara seperti orang tercekik. Tangannya menggenggam erat kursi plastik sampai buku-bukunya memutih. Aku menarik napas dalam. Dokter, bisakah kami membayar secara cicilan? Dokter menggeleng. Kebijakan rumah sakit mensyaratkan pembayaran 50% di muka. Pulang dari rumah sakit malam itu, suasana di mobil sangat sunyi. Reno menyetir dengan tatapan kosong, sesekali mengusap air mata yang mengalir tanpa suara. Di rumah, aku membuatkan teh hangat untuknya. Dia menerimanya dengan tangan gemetar, lalu tiba-tiba menangis terseduh-seduh. Aku gagal, Dean. Gagal sebagai anak, sebagai suami, dan sekarang sebagai calon ayah. Aku merangkulnya erat. Tidak, sayang. Kamu sudah melakukan yang terbaik. Tapi tidak pernah cukup. Suaranya pecah. Aku sudah bekerja lembur, menjual barang-barang, bahkan meminjam ke teman-teman, tapi tetap tidak cukup. Malam itu, setelah Reno tertidur kelelahan, aku duduk di balkon apartemen memandangi langit malam. Pikiranku berpacu mencari solusi. Tabunganku habis. Pinjaman bank tidak mungkin disetujui dengan utang kartu kredit yang masih menumpuk. Keluarga pun tidak punya cadangan dana besar. Tiba-tiba, ponselku bergetar. Pesan dari senior kantor yang sekarang bekerja di perusahaan properti. Dinda, kamu masih punya apartemen investasi di Sudirman itu kan? Perusahaan kami sedang cari unit di sana untuk klien ekspat. Harga pasar sekarang sekitar 2,4 M minat. Jantungku berdegup kencang. Apartemen itu satu-satunya aset berharganya yang tersisa. Hadiah orang tuaku saat lulus S2 dulu. Selama ini kusewakan untuk passive income. Aku menatap pesan itu lama, lalu melihat ke arah kamar tempat Reno tertidur lelah. Di perutku, janin kecil yang baru berusia beberapa minggu seakan mengingatkan pada tanggung jawab yang lebih besar. Dengan tekad bulat, aku membalas pesan itu. Saya minat. Bisa dibahas besok, tapi butuh proses cepat. Ketika aku kembali ke tempat tidur, Reno terbangun setengah sadar. Dean, maafkan aku, bisiknya setengah mengigau. Aku memeluknya erat. Semua akan baik-baik saja, sayang. Aku janji. Esok harinya, tanpa sepengetahuan Reno, aku menandatangani surat kuasa untuk menjual apartemen investasiku. Keputusan ini berat. Tapi melihat suamiku yang terjepit di antara tanggung jawab sebagai anak, suami, dan calon ayah, aku tahu ini satu-satunya jalan. Ketika aku memberitahunya di rumah sakit sore itu, Reno menangis terseduh-seduh, memohon maaf berulang kali sambil memelukku erat. Kamu tidak harus melakukan ini, bisiknya di bahuku. Aku mengusap punggungnya. Ini bukan hanya untuk ibumu, Ren. Ini untuk kita bertiga, kamu, aku, dan bayi kita. Di ruang icu, mertuaku terbaring lemah dengan berbagai selang menancap di tubuhnya. Ketika dokter memberitahu bahwa operasi bisa dilakukan besok setelah pembayaran, aku melihat air mata mengalir di wajahnya yang keriput. Kenapa kamu menolongku? Bisiknya lemah. Setelah semua yang kulakukan padamu. Aku memegang tangannya yang dingin. Karena keluarga tidak saling meninggalkan, Bu. Tapi mohon mengerti, ini pengorbanan terakhir saya. Mata tuanya yang dulu selalu penuh kesombongan sekarang memandangku dengan kerendahan hati yang baru. Aku berjanji akan berubah. Untuk Reno. Untuk cucuku. Ketika aku keluar dari ruangan, Reno memelukku erat. Di tengah semua kesulitan ini, ada satu hal yang kuyakini, keputusan hari ini akan mengubah dinamika keluarga kami selamanya.
Kantor pengacara itu terletak di lantai 23 sebuah gedung perkantoran megah di pusat kota. Aku duduk di ruang tunggu yang sejuk, jari-jariku tak henti mengetuk-ngetuk lengan kursi kulit yang dingin. Setiap detak jam dinding besar di dinding terasa seperti hitungan mundur sebelum aku mengambil langkah yang mungkin akan mengubah hidupku selamanya. Bu Dinda, silakan masuk. Seorang sekretaris dengan rambut rapat tertata mengantarku ke ruang rapat besar. Di sana sudah menunggu seorang perempuan parubaya dengan kacamata frameles dan setelan jas abu-abu yang sempurna. Sinta Karim, SH, pengacara perceraian ternama yang direkomendasikan temanku. Silakan duduk, Bu Dinda. Tangannya yang halus menunjuk ke kursi di seberang meja kayu mahoni yang mengilap. Saya sudah baca email Anda. Anda ingin berkonsultasi tentang kemungkinan gugatan cerai. Udara di ruangan itu tiba-tiba terasa lebih dingin. Kata cerai yang diucapkan dengan begitu gamblang membuat dadaku sesak. Saya masih belum yakin. Aku mengaku, suaraku lebih kecil dari yang kuharapkan. Tapi saya butuh tahu pilihan saya. Pengacara itu mengangguk pengertian. Mari kita bahas fakta hukumnya dulu. Dia membuka sebuah berkas. Dari dokumen yang Anda kirim, ada beberapa poin krusial. Pertama, penyalahgunaan kartu kredit oleh mertua dengan sepengetahuan suami. Kedua, utang pribadi mertua yang berdampak pada keuangan keluarga. Ketiga, matanya berbinar analitis, penjualan paksa aset pribadi Anda untuk menutup kewajiban keluarga. Setiap poin yang disebutkan terasa seperti pukulan telak. Aku menggenggam erat gelas air mineral di tanganku, berusaha menenangkan gemetar yang tak terkendali. Secara hukum, Anda memiliki dasar yang kuat untuk gugatan cerai dengan alasan perselisihan terus-menerus dan kesalahan pihak suami. Lanjutnya dengan suara profesional. Aset yang dibeli selama pernikahan akan dibagi, tapi aset bawaan seperti apartemen yang baru Anda jual bisa diklaim sepenuhnya milik Anda. Apa konsekuensi jika saya memutuskan untuk tidak bercerai? Pengacara itu melepas kacamatanya. Sikap profesionalnya sedikit mencair. Nasihat hukum saya, Bu Dinda, buatlah perjanjian pranikah untuk sisa harta Anda, dan pisahkan seluruh aspek keuangan. Tapi secara pribadi. Dia menghela napas. Apakah Anda yakin bisa memaafkan dan melanjutkan pernikahan setelah semua yang terjadi? Pertanyaan itu menggantung di udara seperti pisau tajam. Gambaran Reno yang menangis di rumah sakit, wajahnya yang penuh penyesalan setiap kali memandang perutku yang masih rata, bayangan janin kecil yang baru saja mulai tumbuh, semua berkelebat di kepalaku. Bagaimana dengan hak asuh anak nantinya? Suaraku bergetar. Dengan kondisi keuangan suami yang tidak stabil dan rekam jejak pengambilan keputusan yang buruk, peluang Anda mendapatkan hak asuh penuh sangat besar. Aku memejamkan mata. Kata-katanya logis, masuk akal. Tapi kenapa rasanya seperti sedang merencanakan pembunuhan terhadap pernikahan sendiri? Bu Dinda. Suara pengacara itu lebih lembut sekarang. Hukum hanya alat. Keputusan akhir tetap di tangan Anda. Yang penting, apapun pilihan Anda, lakukan dengan mata terbuka dan perlindungan hukum yang memadai. Dia mengeluarkan beberapa dokumen dari laci. Ini draft perjanjian pranikah yang bisa Anda ajukan ke suami. Dan ini. Dia menyodorkan amplop coklat, draft gugatan cerai, jika Anda memutuskan untuk itu. Amplop itu terasa berat di tanganku, seperti memuat seluruh masa depan yang tak pasti. Berapa lama saya bisa mempertimbangkan? Tidak ada batasan. Tapi ingat, semakin banyak aset yang tercampur, semakin rumit pembagiannya nanti. Ketika aku keluar dari gedung perkantoran itu, langit Jakarta sedang mendung. Aku berdiri di tepi trotoar yang ramai, merasakan hujan rintik-rintik mulai membasahi wajahku. Ataukah itu air mataku sendiri? Ponselku bergetar. Pesan dari Reno. Operasi ibu berjalan lancar. Dokter bilang butuh waktu pemulihan panjang. Aku sayang kamu. Kapan pulang? Aku menatap pesan itu lama, lalu melihat ke arah gedung pengacara di belakangku. Di satu sisi, ada jalan keluar yang jelas. Cerai, mulai baru, lindungi diri dan anakku. Di sisi lain, ada suami yang meski melakukan kesalahan besar, masih berusaha memperbaiki diri. Dengan tangan gemetar, aku menyimpan amplop dokumen hukum itu di dasar tas,
tepat di sebelah foto USG pertama janin kami yang baru saja kuambil kemarin. Aku belum bisa memutuskan hari ini. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak akan lagi menjadi korban dalam cerita hidupku sendiri. 6 bulan telah berlalu sejak operasi jantung mertuaku. Aku duduk di balkon apartemen kami yang sekarang lebih sederhana, menikmati sinar matahari pagi yang hangat sambil memandangi perutku yang sudah membulat. Kehamilan di trimester kedua ini membawa perubahan tidak hanya pada tubuhku, tapi juga seluruh dinamika keluarga kami. Reno datang menghampiri dengan 2 cangkir teh hangat, mencium keningku sebelum duduk di sampingku. Ibu menelepon tadi pagi, ujarnya dengan suara datar yang kini sudah bisa kubedakan, nada yang digunakannya setiap kali membicarakan ibunya. "Apa kabarnya?" tanyaku, mencoba tetap netral. Dia pindah ke rumah sederhana di Depok. Menjual rumah mewahnya untuk melunasi sisa utang-utang judi yang terkuak belakangan. Reno menghela napas. Ayah resmi menceraikannya minggu lalu. Aku memandang suamiku, matanya yang dulu penuh keraguan sekarang lebih tenang. Bahunya yang dulu sering membungkuk kini tegak. Proses panjang ini telah mengubahnya, mengeraskannya dalam cara yang baik. "Apakah kamu sedih?" Dia memikirkan pertanyaanku sejenak. Sedih, tapi bukan karena perceraian mereka. Sedih karena semua ini bisa dihindari jika ibu mau mendengarkan sejak awal. Tangannya meraih tanganku. Aku belajar satu hal penting. Mengasihi orang tua tidak berarti membiarkan mereka merusak hidup kita. Ponselku berdering. Notifikasi dari bank, transfer masuk dari mertuaku, cicilan ketiga dari 500 juta yang kukeluarkan dulu. Sejak pulih dari operasi dan masuk rehabilitasi kecanduan judi, perlahan tapi pasti dia mulai menepati janjinya. "Kamu tidak harus memaafkannya, Din," Reno tiba-tiba berkata, matanya pada transfer itu. Aku mengerti kalau lukanya terlalu dalam. Aku memandangi pohon-pohon di bawah yang mulai berdaun baru. Aku tidak memaafkan untuk dia, Reno. Aku memaafkan untuk diriku sendiri, agar tidak terus membawa beban kebencian ini. Bayiku menendang-nendang perutku seolah setuju. Reno meletakkan tangannya di atas perutku. Wajahnya berseri seperti anak kecil setiap kali merasakan gerakan itu. "Kita sudah memesan USG hari ini, kan?" tanyanya penuh harap. Aku mengangguk sambil tersenyum. "Jam 11. Kamu yakin tidak ingin tahu jenis kelaminnya?" "Tidak. Aku hanya ingin tahu dia sehat." Matanya berkaca-kaca. "Dan aku berjanji akan menjadi ayah yang lebih baik dari contoh yang pernah kulihat." Perjalanan ke klinik kandungan pagi itu terasa berbeda. Udara terasa lebih segar, jalanan lebih cerah. Mungkin karena beban-beban yang dulu kami pikul bersama perlahan mulai terlepas. Di ruang USG, ketika gambar bayi kami muncul di layar, dengan jantung kecil yang berdetak kuat, tangan mungil yang bergerak-gerak, aku melihat Reno menangis diam-diam. Dokter memastikan segala sesuatunya berkembang sempurna. "Semua normal," kata dokter dengan senyum. "Calon orang tua bisa pulang dengan tenang." Kalimat sederhana itu terasa seperti metafora untuk hidup kami sekarang. Setelah badai yang begitu dahsyat, kami akhirnya menemukan normal yang baru. Sore harinya, kami mengunjungi mertuaku di rumah barunya yang sederhana, sebuah apartemen kecil 1 kamar di Depok. Perubahan drastis dari rumah mewahnya dulu. Dia membuka pintu dengan wajah tanpa make up, rambut yang mulai memutih dibiarkan tergerai alami. Ketika matanya jatuh pada perutku yang membesar, air mata menggenang di pelupuk matanya. "Masuklah," ujarnya lembut, sangat berbeda dari nada tinggi yang biasa kudengar. Rumahnya minimalis tapi rapi. Di meja kecil, aku melihat foto-foto Reno kecil, kenangan masa lalu sebelum keserakahan mengubah segalanya. "Saya sedang membuat kue," katanya sambil menunjuk ke dapur kecil. "Resep lama keluarga. Kalian mau mencoba?" Reno memandangku, memastikan aku nyaman. Aku mengangguk pelan. Sambil menyantap kue yang ternyata enak, mertuaku bercerita tentang program rehabilitasinya, pekerjaan barunya sebagai konsultan paruh waktu, dan rencananya untuk mengikuti kelas parenting. "Aku tahu kata maaf tidak cukup," ujarnya tiba-tiba, tangannya gemetar memegang cangkir teh. "Tapi aku ingin kalian tahu, aku benar-benar berubah. Dan aku berharap suatu hari nanti bisa menjadi nenek yang baik untuk bayi kalian." Reno menggenggam tanganku erat.
Aku tahu ini adalah momen penting, bukan hanya untuk mertuaku, tapi untuk kami semua. Kami tidak bisa menjanjikan apa-apa, ujarku pelan. Tapi selama ibu konsisten dengan perubahan ini, suatu hari nanti mungkin kita bisa membangun hubungan yang baru. Itu bukan pengampunan penuh. Bukan pelukan hangat penuh cinta. Tapi itu awal dari sebuah pengertian bahwa terkadang, orang harus jatuh ke dasar yang paling dalam sebelum bisa bangkit lagi. Dalam perjalanan pulang, Reno memegang tanganku erat. "Terima kasih," bisiknya, "untuk masih memberinya kesempatan." Aku menatap jalan di depan, memikirkan bayi dalam kandunganku. Semua orang pantas mendapat kesempatan untuk berubah, Reno. Tapi ingat, kesempatan bukan berarti kita mengulangi kesalahan yang sama. Malam itu, ketika aku berbaring di tempat tidur, tangan Reno yang hangat terbaring di perutku, kusadari sesuatu. Badai yang kami lewati tidak menghancurkan pernikahan kami, justru menguatkannya. Karma telah datang pada yang bersalah, dan kami yang bertahan keluar dengan pelajaran berharga. Di meja rias, draft gugatan cerai dari pengacara masih tersimpan rapi dalam amplop tertutup. Tidak jadi kugunakan, tapi juga tidak kubuang. Itu akan menjadi pengingat bagiku bahwa aku punya pilihan, bahwa aku bisa mandiri jika diperlukan. Tapi untuk sekarang, pilihanku adalah tetap di sini, dengan suami yang telah belajar dari kesalahannya, dengan bayi yang akan segera lahir ke dunia, dan dengan versi diriku yang lebih kuat dari sebelumnya. 1 tahun kemudian, suara tawa bayi memenuhi ruang tamu kami yang sederhana. Kayla, putri kami yang berusia 3 bulan, sedang digendong oleh neneknya, wanita yang dulu begitu angkuh, sekarang dengan hati-hati menyanyikan lagu pengantar tidur dengan suara gemetar. Reno duduk di sampingku, tangannya memegang erat tanganku. "Kamu lihat itu?" bisiknya. Aku tidak pernah menyangka akan melihat ibu seperti itu. Aku tersenyum, menyaksikan mertuaku yang dengan sabar mengganti popok cucunya. Seorang wanita yang kehilangan hampir segalanya, tapi menemukan sesuatu yang lebih berharga dalam prosesnya. Mungkin inilah ending terbaik yang bisa kami dapatkan. Bukan akhir yang sempurna, tapi yang cukup manusiawi untuk memulai babak baru.